Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di Sutarmo Tarmo Channel, merupakan channel video pembelajaran matematika. Yang suka silahkan like dengan jempol terbaiknya, dan juga jangan lupa untuk subscribe. Oke, pada kesempatan kali ini yaitu akan saya sampaikan mengenai segitiga sebangun bagian kedua, ya. Oke. Akan kita menghitung panjang sisi pada segitiga sebangun. Oke, contoh ya. Ada dua buah segitiga seperti ini, ya. Nah, perhatikan gambar di samping, buktikan bahwa segitiga ABC sebangun dengan segitiga EFD. Kemudian sebutkan pasangan sisi yang sebanding, kemudian hitung panjang BC dan ED. Oke, jawab. Nah, kalau kita menunjukkan kesebangunannya dengan sisi, kelihatannya jelas tidak mungkin. Kenapa? Karena di sini ada pertanyaan hitung panjang sisi, ya kan? Nah, paling tidak kita akan menunjukkan sebangunnya itu dengan menggunakan sudut. Oke. Nah, di sini sudut B yaitu, ingat jumlah sudut segitiga, sudut A tambah B tambah C, ya, itu 180, sehingga sudut B sama dengan 180 dikurangi A tambah C, ya. Ini 100, jadi hasilnya 80. Jadi sudut B 80, ya. Kemudian sudut D, ya, dengan cara yang sama, sudut D ditambah sudut E ditambah sudut F itu 180. Ini 40, 80, berarti sudut D 180 dikurangi 40 tambah 80, yaitu hasilnya 60. Ya. Nah, sudut A sama dengan sudut E, ya kan? Kemudian sudut B sama dengan sudut F. Kemudian sudut C sama dengan sudut D. Nah, kedua segitiga sudut yang bersesuaian sama besar, berarti kedua segitiga sebangun. Ya, jadi segitiga ABC sebangun dengan segitiga EFD. Ya, sesuaikan urutan sudutnya ya, ABC, EFD. Nah, kemudian yang B, bandingkan sisi yang bersesuaian. Ya, jadi kalau kedua segitiga itu sudah terbukti sebangun, berarti sisi-sisi yang bersesuaian itu memiliki perbandingan yang sama, gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat sudutnya. Kenapa lihat sudut? Karena untuk menyesuaikan sisi yang bersesuaian itu paling enggak kita lihat sudutnya nih. Kalau sudut A itu sama dengan E, ya. Nah, kemudian B, ya, B sama dengan F. Berarti kalau AB itu akan bersesuaian sisinya dengan EF. Makanya AB per EF, ya, akan sama dengan ya AB per EF. Jadi jangan lihat posisi gambar, tapi lihat posisi angka-angkanya di sudut-sudut tersebut, ya. Kemudian kalau AC, lihat AC, ya, AC, A sama dengan sudut C, kemudian C sama dengan D, berarti AC per ED. Nah, gitu ya, AC per ED. Ya, AC per ED. Ya. Terus kemudian kalau BC, ya, BC itu B sama dengan F, C sama dengan D. Berarti kalau BC ya dibandingkan dengan FD. Gitu ya. Nah, inilah perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian, ya. Jadi kalau sebangun, maka perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian itu harus sama. Kemudian itu tadi jawaban B, ya. Kemudian yang C, hitung panjang BC. BC, mana BC? Oh, ini BC. Nah, dari perbandingan ini kita ambil dua pasang, ya, untuk mencari panjang BC. Mana yang mengandung BC adalah ini, ya, BC. Ya, ini tentunya dengan mana yang dua-duanya sisinya diketahui, ya, AB sama IF, ya.
AB, EF. AB 6, EF 15. Oh, berarti kita ambil pasangan AB per EF dengan BC per FD. Itu yang kita pakai, atau yang kita gunakan ya. Untuk menjawab yang C, mencari BC ya. Jadi AB per F sama dengan BC per FD. Masukkan angkanya. 6 per 15 sama dengan BC per FD-nya 10. Ya. Oke. Nah, bisa dibagi 3, yaitu 2, dibagi 3, 5. Ya kan? Berikutnya kali silang, 5 kali BC sama dengan 10 kali 2. Jadi 5 BC sama dengan 2 kali 10, sehingga BC sama dengan ini 20 dibagi 5, yaitu 4. Itu BC. Kemudian mencari ED. Yang mengandung ED adalah ini, pasangan ini ya. Kan AC per ED. Nah, kita ngambil dua pasang. Ini dengan yang mana? Dengan ini boleh. Kalau dengan ini resikonya kalau jawaban yang BC salah, berarti mencari ED akan salah. Makanya gunakan aja pasangan ini dengan yang AB per BF. Karena apa? Karena AB per EF ini kan dua-duanya diketahui. Jadi gunakan pasangan ini AC per ED dengan AB per EF. Oke. Jadi AB per EF sama dengan AC per ED. Masukkan angkanya ya, bagi 3. 2 bagi 3, 5 kali silang 2 kali ED sama dengan 5 kali 9. Jadi 5 kali 9 itu 45, jadi ED 45 dibagi 2, yaitu 22,5. Oke, itu contoh 1. Kemudian kita lihat contoh berikutnya, contoh 2. Perhatikan gambar di samping, buktikan bahwa segitiga AED sebangun dengan BEC. Sebutkan pasangan sisi yang sebanding, hitung panjang BC dan EC. Oke, jawab. Nah, perhatikan AD sejajar dengan CD. Karena ini sejajar, ya. Nah, kita bisa menunjukkan bahwa dua segitiga AED dengan BEC itu sebangun paling tidak dengan menggunakan sudut, walaupun ukuran sudutnya tidak diketahui ya. Ini kan tidak diketahui ukurannya. Tapi dengan sifat-sifat dari garis yang sejajar ini, ya. Jadi kalau ada garis sejajar AD sejajar CB dipotong oleh garis ini AB, nah maka sudut yang di A dengan sudut yang B itu sama besar, ya. Nah, jadi sudut A sama dengan sudut B. Alasannya apa? Yang seperti ini dinamakan sudut dalam berseberangan, ya. Dalam berseberangan. Tapi ingat ya, harus ada tanda ini, sejajar. Kalau tidak ada tanda ini, maka pernyataan ini tidak bisa dipertanggungjawabkan ya. Jadi dalam berseberangan itu sama besar jika AD dan CB-nya ini sejajar. Nah, dalam gambar sejajarnya adalah tanda ini. Ini ya, tanda ini dengan tanda ini. Terus kemudian sudut D ya, sudut D itu sama dengan sudut C. Sudut D sama dengan sudut C. Sama alasannya, yaitu dalam berseberangan. Nah, satu lagi yaitu sudut ini, AED. Ya, sudut AED dengan sudut ini, BEC. Ya. Nah, sudut AED sama dengan BEC. Alasannya kalau seperti ini adalah apa nih? Bertolak belakang. Oke, berarti kesimpulannya kedua segitiga sebangun. Jadi segitiga AED ya sebangun dengan BEC ya. A ya sama dengan B, D sama dengan C, ya, ini E-nya sama dengan E, jadi AED sebangun dengan BEC. Ya. Kemudian jawaban B, sebutkan pasangan sisi yang sebanding. Nah, begini aja. Ya. Kalau AE, nah AE tentunya ya bersesuaian dengan BE. Kenapa? Karena sudut A sama dengan B. Nah, ya, jadi AE sama dengan B, bersesuaian dengan BE. Jadi sehingga AE per BE. Kemudian kalau AD, tadi sudut A sama dengan B. Sudut D ya sama dengan C. Nah, sehingga kalau AD itu bersesuaian dengan BC. Gitu ya. Kemudian DE ya tentunya bersesuaian dengan CE. Oke,
Nah, dari perbandingan ini kita bisa menggunakannya untuk menghitung panjang BC dan EC ya. Panjang BC ya, yang mengandung BC mana di sini? Oh, ini berarti ya. Terus yang dua-duanya diketahui yaitu AE sama BE. Oh, berarti pasangan ini dengan pasangan ini yang kita gunakan untuk mencari BC ya. Oke. Jadi AE per BE sama dengan AD per BC. Masukkan angka 6 per 12 sama dengan 12 per BC. Ya, dibagi 6, 1 ya, dibagi 6. Kemudian 12 dibagi 6, 2. Sehingga 1 kali BC itu BC, 2 kali 12 adalah 24. Sehingga BC ketemunya 24. Kemudian mencari EC, mana EC? EC. Nah, yang mengandung EC di sini adalah ini. Ya, lagi-lagi kita gunakan pasangan ini dengan pasangan sini. Ya, AE per BE, karena ini AE per BE dua-duanya diketahui ya. Oke, jadi AE per BE sama dengan DE per CE. Masukkan angka yang diketahui ya, 6 per 12 sama dengan DE-nya berapa? 8 ya, 8 per CE. Nah, sehingga dibagi 6 nih, 6 dengan 12. Bagi 6 1, 12-nya dibagi 6 adalah 2. Sehingga kali silang 1 kali CE itu CE, 2 kali 8, 16. Jadi CE sama dengan 16 cm. Oke, nah itu contoh 2. Kemudian contoh 3, perhatikan gambar di bawah ini ya. Nah, ini gambarnya. AB 15. Panjang AB 15, kemudian BD 9. Kalau BD 9 berarti AD tentunya 15 kurangi 9, yaitu 6. Terus BE 10. Ini panjang BE 10. Buktikan bahwa segitiga ABC sebangun dengan segitiga EBD. ABC segitiga yang besar ya dengan segitiga EBD. EBD. Nah, ini tunjukkan dulu bahwa kedua segitiga sebangun. Ya. Nah, tentunya lagi-lagi untuk menunjukkan sebangun kita bisa menggunakan sudut, karena kalau sisi jelas tidak mungkin. Ini saja yang B ditanyakan panjang sisi CE ya kan. Oke, supaya enak dilihat tentunya kalau ini bergabung seperti ini mungkin agak repot. Nah, sehingga ini kita yang kecil ini kita copot. Kita copot, posisinya diposisikan seperti yang besar. Ya, jadi berarti copot ini putar ke bawah. Ini naik. Ya, kalau B-nya kan tetap. Nah, sehingga seperti ini. Jadi E yang di atas, bawah. Supaya bersesuaian, melihatnya enak. Karena apa? Di sini sudut E, tandanya alfa, itu sama dengan sudut A, yaitu alfa. Berarti kedua belah sudut ini sama. Ya kan? Nah, makanya posisinya disesuaikan aja ya. Jadi, ini sudut A sama dengan sudut E. Ya kan? Oke. Ya, jawab. Sudut A sama dengan sudut E. Alasannya apa? Diketahui. Karena apa? Dalam gambar diketahui tandanya sama. Berarti besarnya sama. Ya. Kemudian sudut B sama dengan sudut B. Jadi sudut B untuk segitiga yang besar sama dengan sudut B pula untuk segitiga yang kecil ini. Alasannya berhimpit. Nah, kemudian untuk sudut yang C sama D-nya itu sebenarnya tidak usah ditunjukkan pun juga tidak apa-apa. Kenapa? Karena kalau jumlah sudut segitiga kan 180. Kalau ini sama dengan sini, ya kemudian yang ini sama dengan sini, terus yang ini sama dengan sini, pasti ini akan sama dengan sini. Ya kan? Jadi untuk menunjukkan dua segitiga sebangun, kalau dengan alasan sudut, ya sebenarnya cukup ya menggunakan dua sudut yang bersesuaian itu sama besar, sudah bisa kita simpulkan kedua segitiga sebangun ya. Nah, ini dilengkapi nih sudut ACB sama dengan EDB ya, alasannya jumlah sudut segitiga. Jadi tanpa ini pun sebenarnya juga sudah sebangun ya, bisa kita simpulkan sebangun. Oke. Jadi segitiga ABC sebangun dengan segitiga EBD. Ya, alasannya sudut yang bersesuaian sama. Kemudian hitunglah panjang CE. Mana CE? Oh, CE. Nah, CE ketemu kalau panjang BC ketemu. Jadi CE itu tinggal apa? BC dikurangi BE.
Nah, berarti kita harus cari panjang BE. Nah, ini ya, harus kita cari panjang BC karena BE-nya sudah ketemu 10 ya. Oke, dengan apa namanya? Bandingkan sisi yang bersesuaian ya. Kita mau mencari BC berarti yang mengandung BC ya, yang mengandung BC berarti ya kalau AB kan 15 diketahui bersesuaian dengan EB atau BE ya kan. Jadi AB per BE sama dengan apa? Ya, AB untuk segitiga yang besar, BE-nya untuk segitiga yang kecil akan sama dengan kalau BC segitiga yang besar per BD. Ya, karena apa nih? Ya, sudutnya ini sudut C kan sama dengan D, sudut B sama dengan B, A sama dengan E. Jadi sesuaikan saja ya. Oke, AB diketahui yaitu 15. Jadi 15 per 10 akan sama dengan BC per 9. Karena BD-nya 9 ya. Nah, ini bagi juga boleh, enggak pun juga enggak apa-apa ya. Bagi saja boleh, bagi 5 3 ya. Bagi 5 2 ya kan. Berikutnya kali silang 2 BC sama dengan 3 kali 9 dikali 9 27 sehingga BC 27 dibagi 2 yaitu 13,5 cm. Nah itulah contoh 4, contoh 3. Nah sekarang kita lihat contoh 4. Perhatikan gambar di bawah ini ya. Nah ini ya, panjang PR 15 ini dari P ke R 15. Maka panjang PT mana? PT. Oh, berarti tentunya panjang PT itu adalah ya PR dikurangi TR gitu ya. Nah, ini mirip-mirip dengan apa namanya? Contoh 3. Oke. Ya. Jawab. Nah, segitiga PQR sebangun dengan STR. PQR ya. PQR. Kenapa sebangun dengan STR? Karena lihat ya, sudut P sama dengan sudut S di sini. Nah, ya. Jadi sudut R-nya untuk segitiga PQR tentunya sama dengan sudut R untuk segitiga STR. Jadi dua sudut yang bersesuaian sama sudah bisa disimpulkan dua segitiga sebangun. Nah, sekarang tinggal apa namanya? Ya. Bandingkan sisi yang bersesuaian. Kalau PR tentunya bersesuaian dengan SR ya. Ini enggak usah dicopot lagi sekarang ya. Enggak usah dicopot lagi. Oke. Kalau PR per SR ya akan sama dengan GR per TR. Oke. Nah, sekarang masukkan angka-angkanya. PR belum tahu. PR, oh ada, ya maaf. PR-nya 15. 15 per 6 sama dengan 10 per TR. Ya. Oke, 10 dari mana? GR itu kan GS ditambah SR. Ya, sehingga 10 per TR. Berikutnya kali silang, ya. Jadi 15 TR sama dengan 60, berarti TR sama dengan 60 dibagi 15, yaitu 4 cm. Terjawab. Ya. Nah, kalau begitu panjang PT tinggal 15 dikurangi 4 ya. Ini sampai sini 15, ini 4. Jadi panjang PT sama dengan 11 cm. Oke, terima kasih. Saya cukupkan sampai di sini dulu. Tentunya mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang pas. Akhir kata billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.